Gitu lobby ya? FIFA injury time, kereta api injury time. Akhirnya jadi susah ya. Apa ini ada hubungannya dengan pro impor dan pro dalam negeri? Artinya impor kan masih bisa, banyak proyek tuh. Bisa bagi-bagi kue tuh. Kalau silaturahim dengan presiden, kalian ketua-ketua partai yang datang ke presiden. Jangan membuat Pak Jokowi datang ke... tapi apa ini atas kehendak Pak Jokowi juga ya? Jangan-jangan begitu. Panas. Dan saya juga bisa bersumpah bahwa dia nggak dapat skrip apa-apa. Tuh. Kenapa gue yang dapat skrip? Jangan-jangan emang gue yang diatur nih omongannya. Anda diatur karena Anda sudah diikat sebagai jubir. Nah, Lagi sih. Jangan-jangan skrip bukan dari sini, skrip dari sana. Mas Ardi satu dong, yang lengkap dong. Masih ada? Masih ada, Bang. Cakep nih. Somai mantep. Gak bisa Pakai begitu lengkap. opininya. Nah, udah dasarnya begitu. Ya Udah masa begitu. enggak dipakai kepala jernih dulu, nggak usah langsung Woi. bantah. Gak Makan bisa. bakso aja. Aturannya udah jelas-jelas begitu, Mat. Jadi kalau lu ngomong panjang lebar pun kalau kita balik ke aturannya gak bisa aja. Ya nggak. Pejabat bukan, berantem. Penjabaran opini ini gimana? Bang. Sini, Bang. Enggak, aman dia, Ardi aman. Bentar nih, bentar. Kemarin kita Gak bisa, gua kapok nih. Nggak, maaf nih, saya tidak terima nih. Kenapa makar? Misalnya, mentang-mentang ada saya di sini. Hah? Kenapa begitu? Anda mau fitnah saya juga? Bawa HP nggak ini? Ini pancing-pancing ini orang. Pancing nih. Sini. Ada intel ya? Bukan, Bang. Aman. Nggak ada HT? Ardi sampai pucat beneran loh. Indomie. Ini mau fitnah saya biar saya kepancing. Langsung masuk nih. Masuk langsung. Gua tadi nyebut nama brand. Gara-gara Anda ini. Jadi bukan intel ya? Bukan intel. Yakin ya? Ya udah, satu. Ya. Satu lengkap ya. Lengkap. Sama satu lagi. Lengkap masukin ke dia. Dia semua yang bayar. Ya. Bukannya lo mat giliran. Kemarin saya semua. Oh gitu ya. Tapi saya nggak bayar juga kan lari saya. Iya. Masih aja milih, ya Allah. Gue nggak bawa dompet lagi. Hah? Handset bawa dompet gak? Udah tenang Sat. aja. Wes. Bro, gue nggak bawa dompet bro. Wes. Lo yang bayar ya? Wes. Ingat perut. Bro, gua nggak usah pakai Langsung nggak usah saus, pakai. nggak usah pakai Dia kecap. paling Langsung ribet nggak usah nih. pakai. Yang bening Iya, aja, pesan bening. makan pesan aja udah. Bening. Tapi ini Paling baksonya. ribet, ini. paling ribet. Bakso. Somai bakso. Oke. Udah nggak usah ribet. Tinggal makan doang. Kenapa sih? Astaga. Enggak lo ribet. Sana. Lu kurusan, bro. Sana, duduk sana. Duduk sana. Kenapa Duduk sih? di sana. Anda ini. Enggak, tadi kita lagi berdebat, belum Lu selesai. debat apaan sih? Lu pejabat bukan berdua berantem. Aduh. Ya, tugas pejabat kan salaman, tugas kita yang berantem emang. gitu ya? Udah benar, Bro. Lo rakyat Selamat, banget udah lo bro. benar. Malam, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lagi kita akan lebaran. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa hari ini kita puasa. Selamat datang di Berisik. Kami 3 warga yang berisik. Di plus 62. Bukan, ini 26 atau 62 nih. Biar aman. Plus 2 nama konten teman Oh iya saya. udah. Boris Bokir. Facebook. Iya. Anda ini emang di set jadi penengah ya? Enggak. Gue di set makan di sini, Bro. Nggak, itu jadi Mat, kalau kemarin itu. Gak bisa. Bang, udah opinimu udah nggak bisa masuk. Enggak, ini kita ngomongin 20 nih. Jadi kita 17 jadi nggak? Tuan rumah. Gak usah dibahas dulu sebelum ada putusan. Iya, ntar Siapa? offside lagi. Nanti bukan offside. Nanti dipakai pejabat-pejabat itu untuk pembelaan. Pak Jokowi udah panggil Pak Koster sama Pak Ganjar belum sih? Minimal kan tanyain lu kenapa beda sama gue gitu. Ya gak tahu. Kalau depan panggungnya sih nggak ada ya. Emang ada? Ya, Gue sih nggak pernah baca berita itu. Masih sekarang Gubernur Bali tolak War Beach. Ya, konsisten Oh iya, dong dia. iya. Dia tolak. Konsisten. Waktu tolak U20 nggak ada kata-kata dia saya konsisten pada permen lu. Ini sekarang ada. Bedanya Gara-gara di lu situ. tuh, gara-gara lu. Tapi permen lu, Pak Faizasnya juga kasih statement tuh. Statement itu sudah telat. Jelaskan itu sebelum semuanya ini dibatalkan. Jelaskan dulu dari Iya awal. juga. Terus itu juga seru tuh. Apa tuh? Ini memang ya, set ini tuh dari kemarin kekurangan satu, Apaan? tisu. Ngapain harus pakai tisu sih? Nggak bisa. Buat apa? Karena kita ini kan dalam memperbincangkan negara itu kan penuh keringat.
Ya karena Anda dasarnya kebencian, emosi. Lu suka gitu sih, Mat? Gua tuh Emang. gak ada kebencian-benciannya, gua memberikan Alah. masukan kritis. Kita tanya ke yang netral aja. Kita tanya yang netral. Mana bisa dia netral? Muka udah kayak Soeharto katanya. Mana bisa netral? Dia kelihatan nggak emosi tapi emosi emang sih Mat. Iya. Jangan-jangan ini Regen ya? Oh iya. Marah-marah mulu. Lo komika juga ya bro ya? Iya. Ah, Bro, lo kerjaan lo sebenarnya apa sih? tunggu, nah. Lo pakar politik ya? Jubir. Oh Ini jujur. kenapa nggak ada ini sih, nggak ada pisang gorengnya? Nggak ada emang. Nggak ada. Kenapa harus Adanya protes ini. makananmu? Udah ini di sini aja, nanti Anda protes. Anda olahraga, tidak konsisten, macam-macam. Udah sini aja nih, Makasih kita ya. nih aja. Yang belum mencapai 80 aja yang makan. Bro, nih gue ngelihat salah satu yang seru soal ini nih. Bukan. Lu sih ya. Ardi Lo, sampai mahal tuh. pucet tuh Ardi tuh. Ini klub saya nih, Makar. Mamat Al-Ketiri. Woi, iya. Dari nama aja udah bahaya ya. Saya ini ya. Sini gue bantuin di. Waduh, ini namanya apa nih? Namanya bakso Malang. Bukan bakwan. Bukan. Bakwan sama bakso Malang bedanya apa? Bakso Malang, Bedanya bakwan di Malang. Bakwanya. Mana? Ini bawahnya bro. Nih. Udah Dede, ntar yang bayar gua juga kok. Lo ladenin pertanyaan dia nih, lo makan aja, banyak bacot ya. Jangan lupa dia- berdoa. Oke, Bro, lo ngikutin berita soal itu gak sih? Yang rame anggota DPR ngomongin antara KRL sama gua apa yang tuh udah chaos-chaos itu? bilang dari kemarin, Eh. susahnya gue ini. Kalau podcast ada makanan, harus pilih salah satu. Gue makan dulu, apa gue ngomong dulu? Kenapa pesan? Aku nanya. Udah Kalau begitu bener lo. skripnya, Mat. Selalu Dari minggu skrip. lalu. Selalu alasan di skrip. Lu gak kreatif Dari udah dari. minggu lalu Jangan begitu. protes ketika udah di frame, protesnya ketika dikirim skrip. Saya tidak baca kontrak dengan lengkap. Gak ada, masa kontrak harus mengikuti skrip, orang kita dikasih kebebasan di sini. Coba saya tanya, Mas Baso, Mas Ardi, ini kalau dibungkus gak bisa kan? Nah, apalagi ya? Nah, cerdas Anda, Mas. Anda bukan Intel, Pak. Terus, terima kasih. Dia mulu yang kena ya? Iya. Mat, lu ngikutin gak Mat? Yang soal Iya. itu chaos-chaos Emang itu? kita chaos. Iya kan, gitu kan, statementnya DPR kan. Emang kalau itu nggak ada, emang kita chaos. Kiosnya kan udah lewat. Heeh, Kiosnya hanya di tahun baru dan lebaran. Lebaran. Itu udah lewat. Nih, ada nih berita nih, hasil review BPKP impor KRL bekas dari Jepang tidak memenuhi kriteria. Oke. Ada juga nih, impor KRL ditolak, KCI diminta perbaiki kereta yang bakal dipensiunkan. Oke. Itu duduknya gimana sih ceritanya sebenarnya? Mungkinnya ada nggak berita yang dari versinya penumpang? Telan dulu. Salah lagi. Dari apa? Coba. Berita penumpang. Jangan ditutup mulutnya. Telan buka mulut. Ya, Apa? versi penumpangnya ada nggak? Versi penumpang. Jadi menurut penumpang, impor itu akan menolong, Karena Ya. faktanya diperlukan. diperlukan Karena kita tidak penuh bisa banget. kekosongan beberapa gerbong dalam Wah. ini ya. Udah terlalu rame gitu ya. Ini kan asal muasalnya ada ini ya, anggota DPR bilang yang chaos-chaos itu ya. Jadi kalau nah, ini kita susah sih, komplek kita nih jauh dari stasiun kan, makanya kita bertiga juga jarang. Ini sebenarnya ini nih tempatnya Mamat nih. Iya kan? Jatinegara. Stasiun. Nah, Negara yang tidak pedulikan transportasi publik. Awalnya itu Manggarai aja udah jadi masalah karena Hmm. crowded banget. Manggarai itu sekarang ada kekurangan gerbong yang mestinya segera aja diimpor. Tapi kata DPR nggak bisa impor. Karena? Tapi banyak penumpang menyarankan udah impor aja. Karena? Supaya kita tidak terlalu lama menunggu kereta. Jadi ramainya itu gara-gara dianggap anggota DPR ini nggak paham tentang kondisi aslinya. Dia salah menceritakan kereta jarak jauh dengan KRL. Dia tidak bisa membedakan. Kemungkinannya begitu kan? Tidak bisa membedakan atau kan gini ya. Namanya anggota DPR itu punya staf ahli ya. Paling nggak kalau Anda tuh bicaranya penuh kebencian sih. Jangan pakai kebencian dong. Biasa aja ngomongnya Ini biasa. yang dia tunggu nih. Tunggu nih. Jadi Dia pengen balas. Itu bagus. DPR kan punya staf ahli ya. Apaan terus, Pak? Gak patut gimana? DPR kan punya staf ahli. Maksudnya adalah
Kenapa tidak direview dulu? Artinya duduk masalahnya nih, kereta jarak jauh atau kereta dalam kota, KRL. Atau apa yang menjadi masalah? Data penumpang berapa banyak selama ini? Kalau 100 atau 10 gerbong tidak ada, apa yang terjadi? Jam padat itu lonjakan penumpang berapa lama? Riset dulu kan. Kita bikin konten ini aja Anda selalu bilang skrip kan. Ya. Nah, berarti kan kita riset. Ya. Nah, Dan sekarang faktanya banyak penumpang yang bilang bahwa makin hari makin padat. Apalagi di jam-jam sibuk. Apalagi di jam-jam orang berangkat atau pulang kantor itu udah Mungkin sekarang gini ya, gila-gilaan. anggota DPR itu masing-masing komisi semuanya nungguin Pak Mahfud kali. kenapa? Jadi tunggu Pak Mahfud review. Baru Bongkar. kemudian serius jangan-jangan. Ini komisi 6 ya? 6 atau 7 nih? Tapi kalau menurut gue ya, sebenarnya kereta api itu di banyak negara maju itu kan tulang punggung transportasi ya. Ya. Karena dia massal yang Udah diangkut angkut banyak. banyak. Tepat. Bayangin ya kalau ini benar-benar moda yang di-provide atau disediain pemerintah dengan maksimal. Kan harusnya mengurai kemacetan. Jakarta lu berasa makin macet gak bro? Gue sih berasa agak macet sekarang. Makin. Karena Ramadan kali. Mungkin juga, cuma apalagi kayak hari Senin tuh parah tuh. Nggak bisa menyembunyikan jadi orangnya Jokowi. Loh, kalau gue mau warga, gue yang ngerasain macet, Makanya ngomong kayak ngapain gitu kan Pak orang-orang? Jokowi. Oh iya? Pak Jokowi Gue nggak tahu ngomong malah. gitu. Jakarta makin hari makin macet kata Pak Aku Jokowi. nggak tahu juga loh. Karena terlambat dalam membangun sistem transportasi katanya. Mungkin dia juga lagi cerita sama dia sendiri kan dia pernah jadi gubernur. Ya, tapi masalahnya gini. Sekarang ada perdebatan tuh. Kita itu impor aja dari Jepang atau kita cintai produk-produk Indonesia. Nah tuh gimana ya? Ya idealnya sih, Nggak keburu. tapi katanya kan sebenarnya Udah dibahas nggak keburu. nggak keburu. Nggak PT keburu Inka kalau- yang bikin kan, PT Inka. Ya. Nggak keburu bikinnya. Berarti ada kekosongan gerbong Ya, dalam makanya- jangka waktu yang lama. Ya, makanya diminta udah diimpor aja. Impor aja biar cepet gitu ya. Pertanyaannya kenapa baru ribut sekarang? Kenapa tidak dipersiapkan dari lama? Kereta mau pensiun kapan? Udah dipersiapkan PT Inka untuk bikin. Jadi ketika pensiun udah ada yang ganti. Kenapa nggak gitu? Suka injury time Iya. banget sih. Kenapa perencanaan begitu Lobby ya? FIFA injury time, kereta api injury time. Akhirnya jadi susah ya. Ya Ngomongnya iya. nggak bisa enak gitu. Kan ada tanggal kapan dia pensiun itu udah dari lama belum ditentukan, bukan ditentukan sekarang kan? Coba cek. Waktu jadi mahasiswa, mau ujian, belajarnya Ya. semalam juga nggak? Dosen Enggak, beda. saya Anda doang tuh, makanya analisanya kebencian. Isi kunci jawabannya dengan kebencian. Kan? Ya udahlah. Udah nih minta airnya lagi, kasih lah. Agak aneh ya perencanaan ini ya, kereta api ini ya. Padahal kalau Tahunan tadi. ngomongnya jauh-jauh hari kan nggak usah pakai otot ya. Terus sekarang baru Rencanaan aja ada apa namanya analisisnya, gitu. jangka waktunya baru keluar dari sekarang. Dan gue rasa nih isu ini akan ngelinding terus, apalagi anak-anak yang emang naiknya kereta tiap hari. Tuh ribuan mungkin puluhan ribu orang gitu ya, karena kereta kan udah murah, cepet gitu ya, tanpa hambatan bisa dibilang kalau nggak lagi ada kendala. Jadi nih isu ini bakal menggelinding nih, mudah-mudahan dapat perhatian pemerintah lah. biar- Apa ini ada ini aja ya. Pertanyaan ya, saya harus disclaimer dulu. Ya. Apa ini ada hubungannya dengan pro impor dan pro dalam negeri? Artinya impor kan masih bisa, banyak proyek tuh, bisa bagi-bagi kue tuh. Impor ada jatahnya, ada mafianya, kan sewaktu-waktu dulu begitu. Bukan di kereta ya, maksudnya di tempat lain. Atau kalau mikirnya positif, atau sebenarnya emang yang lagi didorong sebenarnya produksi Inka. Iya, tapi Cuman kenapa baru perencanaannya sekarang? Itu, iya masalahnya mungkin di situ. Aneh banget itu. Hmm. Kita nih negara Itu tidak terencana ya. Bukannya ciri khasnya kita begitu ya? Ya, ini dia nih. Hai. Ini dia Hai. nih. Ini yang suka bisa bikin konten diedit. Tahan Ada diri, apa bro. Tahan diri. Enggak sih. Jangan Kamu mau apa? salah, bro. Bakso sih Bang Penny gado-gado. Bang, Amat aja itu, bro. Bang punya hadiah, saya yang bayar, punya saya masukin ke mereka ya. Pak ya? Iyanya saya juga nggak bang? Enggak. Paham nggak? Nggak usah nambah-nambah suara ya. Dia doang. Bentar. Apalagi? Itu. Yang mana? Oh. Itu motor dipindahin dulu. Motor pindahin dulu. Anda rusak frame, tahu nggak? Udah benar-benar ini. Udah lama aja di situ lama. Iya. Ini mah udah merah kan? Enak ini kan kita ngeliat itu juga. Tapi ini nggak ada artinya netral. Maksudnya Biar iya. netral. Wah.
Pokoknya apa kata Mila bener lah. Ya. Berasa konten politik nih, yang merah lagi diomongin kan. Mukanya merah lu kenapa lu? Malu gitu lu lihat aja lagi. Ini konten politik. nih. Lu- Bapak-bapak. Kalau tidak mau ada begini skripnya dirubah. Kalian yang gugup, saya juga yang bingung. Jangan Ya? cari masalah. Kalau saya mah fine-fine aja. Hai sayang. Itu fine-fine aja. Coba berdua. Hidup tuh yang gampang-gampang aja, Hai, nggak sayang. susah-susah. Nih, dia berani di sini, ntar habis ini minta Habis itu edit. minta edit. Ini kenapa sih ada laki-lakinya? Nih, yang lagi ramai juga. Kemarin ketemu ya di PAN. Ya. PAN, P3, sama Golkar. Terus yang ramai ada ditambah ada Gerindra, Pak Prabowo, sama PKB. Oh. Pak Jokowi datang. Dianggap nih bakal ada koalisi besar. Tapi apakah itu adalah koalisi yang kemarin? Kalau kemarin kan kayak masih beda gerbong, bro. Ya kan? Golkar, P3, PAN kan seolah-olah satu Enggak, gerbong. kemarin ini adalah yang mendukung Pak Jokowi di 2019. Iya sih, ini yang kabinet kan? Semua ada di kabinet kan? Iya, kecuali PDIP yang nggak datang. PDIP yang nggak datang. Itu yang Oh, menarik. padahal justru itu partainya Pak Presiden. Apa Pak Presiden mewakili partai juga? Nggak paham nggak, bro. Jadi Pak Jokowi PDIP datang bukan sebagai presiden. Tapi kan yang diundang ketum. Hah? Yang diundang ketum. Ya, Pak nggak Jokowi kan apa-apa. presiden. Ya Pak Jokowi mungkin datang sebagai kader partai. Bisa, tapi kan yang diundang Bu Mega. Apa? Ini pengamat politik lagi pada ngomongin politik. Iya kita Kita cuma masyarakat, pengamat, Bang. bro. Kita masyarakat. Bebas ngomong. Lucu banget, jangan pakai kebencian. Kenapa pakai kebencian? Kita iya masyarakat mengamati. Jubir nih gimana? Kalau dari kacamata Edit jubir. edit ya. Lucu banget lagi. Jangan edit, lucu tuh, lucu. Lo gimana, bro, ngeliatnya, bro? Ini bakal solid ya, bro. Anda merasa Koalisi terganggu besar. nggak? Ini. Enggak apa-apa. Jangan pakai kebencian, nggak apa-apa aja. Merasa terancam nggak? Dia benci cuma nggak kesel kayaknya, bro. Iya. Ya? Jadi sebetulnya ya, Nggak, tugas dia makin berat. yang menarik ini justru pertemuan itu betul kata lo, Mat. Woi, bentar nih. Saya nggak terima nih. Kita bahas negara tapi sorry. Itu kenapa tukaran-tukaran nomor HP? Wah. Kau belum tahu ya, saya panggil teman-teman saya, kok hancur nih. Ya, saya. Abang berani jawab nggak pertanyaan aku? Apa? Bakso apa yang sedih mulu? Bakso Malang. Iya. Makasih ya, Neng ya. Dia kayaknya mulai kasih kode ke lo, Mas. Kalau Tapi gue sih kasih kodenya kesedihan malah. Iya. Bang, abang bisa jawab pertanyaan saya nggak? Apa nih? Kayaknya ini bisa jawab deh apa? ini orangnya gila bolak-balik mulu loh. Minta tambah tuh. Astagfirullahaladzim. Nggak, udah, cukup. Nanti kalau sendiri tuh. Jadi Nah, gini, gimana nih? ini menariknya nih koalisi besar. Apa yang menarik? Setelah ada gonjang ganjing U20, kemudian ada pertemuan ini. 5 Ya. koalisi besar Pak Jokowi. Setelah selesai pertemuan nyebutnya kami adalah koalisi orangnya Jokowi. Ya. Padahal di situ nggak ada Nasdem. Kalau nggak ada Nasdem ya sudahlah. Oh, Nggak iya, ada iya. Ibu Mega. Ibu Mega lagi keluar negeri. Lagi keluar negeri. Ke Jepang Lagi katanya. ke Jepang. Tapi sebegitu pentingnya kah sampai tidak bisa menunggu Ibu Mega kembali? Ya mungkin pertemuannya yang mendadak. Ya makanya. Ya kan? Maksudnya nunggu Nunggu. aja ya. Begini loh, siapa tahu Tunggu itu kan aja. dalam rangka Ramadan. Ya, Ibu Mega mungkin di Jepang kita nggak tahu baliknya kapan. Ini nggak keburu nih, Ramadan cuma 1 bulan, bos. Ya keburu lah, emangnya dia mau lebaran di luar negeri. Ya kan kita nggak tahu jadwal Ibu Mega balik dari Jepang kapan. Ya tahu lah. Tahu ya. Nah ini tapi ada statement dari Bang Budiman Sujatmiko. Bu Mega setuju PDIP gabung koalisi Nah besar. ini juga pertanyaan saya. Asal RI 1. Dia penting pertanyaan saya, ini pendapatnya Bang Budiman atau memang sikap partai? Harusnya Karena lucu Tapi nih. dia membawa nama Bu Mega loh. Dia nggak Iya. sembarang sebut nama Bu Mega. Iya. Iya Budiman tapi Sujatmiko. kan bukan Bu Mega yang bicara Iya. dan bukan sekjen. Ingat loh ya, PDI Perjuangan itu pernah keluarkan surat keputusan pengendali komunikasi publik di partai dan parlemen. Ketuanya itu Mas Prananda Prabowo, Mas Nanan kakaknya Mbak Puan. Ya. Harusnya itu yang dipakai. Nah ini apakah hanya komentar pribadi Mas Budiman atau sikap partai? Tapi kalau tidak ada teguran atas komentar ini, saya pikir ya mungkin partai juga sepakat.
Karena menurut gue ini bukan ciri khasnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu nggak pernah menghamba, bro. Tapi kan kita Ini bahasanya menghamba. Nah, yang aku pertanyakan adalah Pak Jokowi datang ke situ sebagai kader partai. Sebagai presiden dong, orang tulisannya silaturahim buka puasa. Enggak buka puasa, men, silaturahim. Silaturahim, bos. Silaturahim Bukan apa? buka puasa, jadi nggak ada kaitannya sama Ramadan. Iya, silaturahim apa? Silaturahim dengan Presiden Republik Indonesia. Mereka jadi silaturahmi sama presiden di tempatnya bentar, PAN. bentar ya. Saya nih. Ini bingung Saya gua. sebagai orang yang pilih Pak Jokowi di 2019 ya. Oh iya, kita Dan juga pilih Pak Jokowi Dan juga di 2012. 2014 ya. Begini ya. Kalau silaturahim dengan presiden, kalian ketua-ketua partai yang datang ke presiden, jangan membuat Pak Jokowi datang ke tapi apa ini atas kehendak Pak Jokowi juga ya? Jangan-jangan begitu. Enggak, maksudnya sebagai kepala negara saya merasa wah saya rakyatnya Pak Jokowi. Melihat Pak Jokowi yang datang ke salah satu partai lalu mengatakan mereka yang silaturahmi dengan presiden, wah saya sebagai pemilih, oke. Apa sih lo? Cuman gue suka bingung ini nih. Misalnya nih ya kan, intinya kan Mas Budiman nih bilang PDIP mau gabung koalisi besar kalau RI 1. Oke. Lah bukan yang digadang-gadang koalisi besar ini Prabowo, artinya Prabowo RI 1 dan Ini yang PDIP belum tentu digadang-gadang, bisa RI yang 1. RI satunya Prabowo, RI 2-nya disebut-sebut Erlangga Hartarto. Lah berarti PDIP-nya di mana? Ya makanya, ini gini loh, Mas Budiman juga teman gue. Iya. Gue juga nanya juga ke Mas Budiman, Mas. Gila, orang penting ya. Oh berarti itu statement Pak Budiman ya, Mas Budiman, yang apa namanya Pak Prabowo dan Erlangga. Bukan. Oh, Anda ralat dulu nih. Jadinya nanti Bukan. statement Pak Budiman. Ini nih yang ini. Oh iya. Gue nanya sama Mas Budiman, Mas, ini pernyataan lo atau pernyataan partai? Ini belum dijawab. Karena bukan sifatnya gini ya, gue bukan kader atau fungsionaris PDI Perjuangan, tapi gue memperhatikan PDI Perjuangan. Iya. Bukan gayanya Kebiasaannya. PDI Perjuangan nih menghamba. Ini menghamba menurut gue. Asal-asal tuh menghamba. Karena kan dia sebetulnya sendiri juga bisa. Bisa. Sebelumnya ada pernyataan lagi dari Mas Budiman, dia bilang Ibu Mega akan menjadi tuan rumah pertemuan partai juga. Ternyata tidak. Belum kan, masih di luar negeri. Iya, tapi ini kan udah ketemu. Belum. Tapi emang Nanti next ada lagi berarti. Ya. Tapi apa ada calon dari PDIP yang elektabilitasnya segede Prabowo sekarang? Oh iya. Ganjar dong. Banyak lah. Pak Ganjar ya? Ganjar. Paling Enggak, Ganjar. makanya maksud gua, ini nggak relevan sebenarnya dengan kondisi PDI Perjuangan sekarang. Karena PDI Perjuangan itu sebetulnya menunggu dia harusnya. Kalau misalnya kejadiannya seperti sekarang, ini koalisi yang ada 3 pasang calon nanti. Jadi rumusannya jadi 135. 1 PDI Perjuangan, 3 yang Anies. KPP, Perubahan. itu ada Nasdem, Demokrat, PKS. Yang 5 ini orangnya Jokowi. Nah, itu kalau lancar nih yang 5 ini jadi satu koalisi. Tapi kalau mereka ada yang kecewa, kan sebelumnya Pak Gus Muhaimin tuh ya, Ya. Caimin. Ini kan orang luar biasa nih, jangan diremehkan. bener. Tadinya kan dia mau jadi wapresnya Prabowo. Kalau disebut-sebut Erlangga, dia nggak jadi wapres kan? Nah, kalau begitu caranya bisa saja cabut. dia pindah ke Koalisi ke Perubahan. PDI Perjuangan. Iya, tapi tidak PDI Perjuangan. mengurangi suara daripada Ya. ini untuk mengajukan capres. Jadi bukan 135, ada 2, 3, 4. Iya, tapi masalahnya nih ya Kita merek rokok. secara analisa nih, kalau PDIP, saya agak ragu PDIP akan gabung dengan koalisi ini. Kalau ini dibentuk koalisi, karena Itu ya, kita sepakat. ini menurut saya. Dia secara sepakat aja penuh analisa. kebencian loh. Iya. Sepakat. Kalau nggak mau sepakat nggak usah bilang sepakat ya. Nggak Karena usah sepakatnya maksa, itu seolah-olah, aduh terpaksa lagi bilang sepakat gitu. Nah itu tapi gue sepakat, gue juga setuju sama Ya lo. udah bahwa- saya rubah statement saya. Jangan, itu bagus. Ya, Dia seneng akhirnya sepakat. karena gini, karena di situ ada 2 matahari ya ibaratnya ya. Jadi memang gue setuju sama lo Enggak, tuh. bentar. Kalau Anda sepakat, saya rubah statement nih. Jangan. Saya nggak usah sepakat aja. Kenapa sih, Mat? Kenapa sih? Enggak. Lo kelihatannya gak pengen banget sepakat sama gue. Iya, karena saya nggak mau sepakat sama orang yang Ini coba statementnya- besok diubah skripnya dia sepakat sama gue lah. Emang ini semua skrip oh. Nggak ada, jadi lo Nanti akhirnya orang jadi pikir, main hati, orang main pikir hati. kita syuting diatur-atur orang lain. Nanti Kan ada lo bilang jadi siapa terlalu yang main hati. membiayai, siapa yang membiayai ini sehingga mereka Seolah-olah kalau berstatement ada sepakat skrip. dengan Bener gue itu loh. bahaya. Iya, Bahaya. Anda itu jangan ikut. Siapa yang membiayai sehingga mereka harus mengeluarkan statement seperti itu? Jangan apa-apa bawa skrip. Saya sumpah demi Allah gak dikasih skrip apa-apa. Wah, gila. Ya, nih. tolong ya. Panas. Dan saya juga bisa bersumpah bahwa dia nggak dapat skrip Tuh. apa-apa. Kenapa gue yang dapat skrip? Enggak. Jangan-jangan emang gue yang diatur nih omongannya. Anda diatur karena Anda sudah diikat sebagai jubir. Nah, Lagi sih, Mat. Jangan-jangan skrip bukan dari sini, skrip dari sana.
Ya udah lo setuju. Apa lagi sih, Bang? Skripnya kan kita nggak tahu nih. Nggak tahu. Cuma Mas Hensat sendiri. Iya. Siapa tahu skripnya bukan dari kita, Mencurigakan. dari sana. Gue kebayang kolom komentar kayak gimana. ntar mau- Iya. Dikit-dikit skrip nih. Nah, itu Saya lagi lama-lama, ngomong itu. saya lama-lama karena ada Anda, saya gabung juga sama koalisi besar. Gimana, Saya gimana? gabung mana? Ah, Saya gabung mana? Anda gabung ke yang satu aja. Oke. Iya. Itu. Jadi ini menariknya adalah kan sebetulnya gini loh. Kejadian begini nih Bu Mega dan Pak Jokowi udah sering juga kejadian kayak gini. Yang 2014. Berseberangan begini. Sebelumnya kan Bu Mega kan ngalah tuh ke Pak Jokowi, silakan. Pak Jokowi jadi presiden aja. Akhirnya Pak Prabowo dikorbankan karena perjanjian di Ya. 2000 sebelumnya kan Harusnya akan ya, mendukung. gitulah kira-kira ya katanya Ya. kan. Terus akhirnya sekarang nih kejadian lagi begini. Jadi makanya tapi sebelumnya kan Pak Jokowi sama Bu Mega ketemu 3 jam. Itu bahas apa? Piala Dunia apa Oh, bahas yang ini? Pak Jokowi ke Salah satu hasilnya undang-undang itu. yang ke Teguh Umar ya, Pak Jokowi. Yang mana sih? Bukan, ketemunya di istana. Oh ya, Iya. salah gua berarti. Iya itu 3 jam hasilnya. Setelah itu Perpu Cipta Kerja itu jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Ya. ini pas Nah itu kan satu buat Pak Jokowi itu. Nah, hari ini teman-teman mahasiswa turun ya, balasnya, ngedemo balas- itu. Sorry. KPK men. Enggak, ada juga yang ngedemo Mahasiswa DPR, udah Bro. nyatakan sikap turun. Oh, Oh. dan lumayan Karena panas sekarang ya. ada juga yang lagi di KPK. Di Makassar juga rame tuh. Soal demonstrasi undang. Ya jadi gua ngebahas apa tadi? Nah kan Ya, pertemuan. pertemuan hasilnya adalah Perpu Undang-Undang. Terus kemudian ada U20. Terus tiba-tiba PDI Perjuangan tinggi-tingginya itu kepala Menolak. daerah yang harusnya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tiba-tiba menolak. Kocar kacir kan? Ya. Kemudian besokannya Ini analisa ya, bukan sebenarnya apa yang terjadi kan? cerita. Oh, Itu beneran terjadi, Mat. Kan Koster saya- sama Ganjar bukan isi menolak. pertemuannya membahas soal Perpu dan kemudian Oh, enggak, soal U20. gua nggak bilang begitu. Ya, makanya Gua saya nggak ini, bilang begitu. Saya ini mengamankan Anda loh. Gua nggak bilang begitu. Jadi pertemuan setelah itu, setelah pertemuan yang kita lihat adalah Perpu Cipta Ya. Kerja jadi Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Apakah itu merupakan hasil dari pertemuan? Kita nggak tahu. Tahu ya gitu. Saya membantu Anda loh ini. Iya, iya, iya. Kurang baik apa saya? Makasih, Mat. Dah, ya lo ngomong deh. Gue pengen nanya, dengan kondisi kayak gini nih, Bu Mega setuju PDIP gabung asal Belum tentu Ibu Mega. Misal, oke. misal ini kan Mas Budiman. Anda tadi bisa analisa Pak Jokowi sama Bu Mega ngomong apa. Masa kita nggak boleh analisa Pak Itu Budiman? ada Budiman titik 2. Iya, kita masa nggak bisa analisa Berarti statement bukan kata Bu Budiman? Mega, itu kata Bu Budiman. Iya, tapi dia Saya ngomong itu membantu Budiman. Anda itu saya. Iya, gue ngomong Budiman. Ya. Mas Budiman kan bilang ini Bu Mega setuju PDIP. Lebaran kapan ya? Iya. Enggak, gue jadi mikir, RI satunya siapa ya kalau emang PDIP gabung, sementara di di koalisi besar ini Iya, kan itu ada nama pertanyaan Prabowo. saya, akan ada 2 matahari dan akan Iya. ada seperti 2014 lagi. Pak Prabowo emang nggak mau jadi wakil, jadi menteri aja dia mau. Iya juga. Ya. Mending jadi menteri daripada jadi wakil, Bos. Mendingan jadi komisaris sebagai jadi menteri, Bos. Ya menurut Anda, masalahnya ini adalah Tanya Pak Koster lagi. Pak beliau Jokowi jadi nama menteri setelah beliau kalah. Tapi kalau baru dicalonkan untuk menjadi wakil daripada seseorang yang baru, misalnya seperti Pak Ganjar, dia menteri loh, menteri pertahanan disandingkan dengan gubernur. Ya, Berarti kalau logikanya Hensat itu jalan, berarti Ganjar Prabowo gitu. Enggak udah ngomong gitu gua. Kan ini Iya, koalisi lu nggak besarnya ngomong nggak ada PDI Perjuangan. Enggak, Saya takutnya nih. misalnya. Di koalisi besar itu yang kadang-kadang jadi calon presiden itu Pak Prabowo. Iya. Yang jadi wakilnya disebut-sebut Pak Erlangga. Pak Erlangga. Tapi kalau PDIP masuk kan ceritanya beda lagi. Kata siapa PDIP masuk? Ya kan kalau Kebalik koalisi besarnya yang gabung PDIP. berarti jadi apa? Prabowo jadi apa wakil? Ya. Iya. Wakil. Sekarang saya punya Bener kan gue bilang saya tadi, punya- Ganjar itu. pendapat berikut nih. Nah. Misal ini 2 pecah. Koalisi 2019 ini ya. Nasdem kan udah di luar. Hmm. Ditambah PDIP keluar. Hmm. Kemarin Piala Dunia U20 PKS dan PDIP satu suara. Wah nih keren nih. Apakah akan ada 2 calon lagi tetapi PDIP merapat ke gerbong musuh lama yang menjadi teman baru? Bisa gak tuh? Nah, kita saksikan setelah Seru banget itu. Itu bisa nggak ya? Tiba-tiba Ganjar Anies rela aja jadi wakil. Kok Ganjar Anies? Siapa tahu kalau PDIP datang. Tawaran-tawarannya oke. Jangan penuh kebencian gitu dong. PDIP masuk. Nah, Ganjar Nah. sama Anies dipasangkan.
Ini dia nih rakyat. Kenapa nggak Mbak buat? Ya bisa, siapa tahu. Oh. Kan itu yang Yang pernah tahu siapa? Surya Paloh. Karena Surya Paloh pernah mengeluarkan statement itu. Apa iya? dia bilang? Wih, saya bayangkan kita bersatu melalui Ganjar dan Anies. Oh, Iya kan? iya, iya. Pernah. Oh Mana, gila kapan? tuh. Cari aja. Oh iya iya. Cari aja, coba cari. Tapi gila tuh ya Coba kalau cari. bisa kayak gitu ya. Hah? Gila tuh. Ya kan? Tapi itu orang- sebelum Dia orang dia membentuk. ini enak betul. Loh, Abis itu dia nanya, abis itu dia komentarin. Gitu aja terus. emang gue harus Yang kayak darah gimana? tinggi kita berdua. Ini Gue harus kayak ini sudah gimana? sesuai. Iya. Sesuai Mas Hensa sama skrip. Ini pejabat. Oh, gitu ya, gitu. Kita dua yang ribut. Kan gua Ah, rakyat, iya. bro. Kita rakyat ya. Gue kan rakyat. Enggak, Anda pejabat. Gue banyak nggak Maaf, saya tahu bela ya. Pak Hensat kali ini. Saya kayaknya lawan everybody nih. Oke. Tapi masih cair lah ya kalau mengingat 2019 kan Ini last minute masih- ya. Kita saya. tunggu di 1 Juni. Ini kapan sih? Hari harusnya? Pancasila. Kan GBK Ibu Mega udah ingatkan dari dulu tuh. Katanya ada sepak bola. Hari Bung Karno harus ditempatkan. Kalau penetapan definitif September ya? Apa? Capres. Ya. Oktober. Oktober. September, Oktober. Kita tunggu di 1 Juni. Dengar-dengar pengumuman PDIP pas hari lahir Pancasila. Ya, tapi kadang-kadang bisa direvisi gitu-gitu ya. Hah? Kadang-kadang Bu Mega udah bilang misalnya mau ngomongin bisa- tapi belum mungkin tentu dia. dipercepatkan. Pak Mahfud udah siap sama baju putih aja bisa direvisi di 2 menit terakhir. Mungkin juga dipercepat kalimat nggak Juni kali. Cia, kayaknya mukanya kayak dapat info dari mana gitu ya. Tiba-tiba merapat ya. Wih, Sudah. Udah makin Cerita sayang. dong. Coba itu gimana tuh ya? Cerita dong. Itu dibahas juga dong. Apa? Gua dibahas dong. Pengen Gua banget kira-kira gua. merapat di mana? Ada yang beli lagi, Bos. Laku banget ya. Laku ya. Ya elah. Nggak usah so akrab. Allah. Dari Ibu. Ibu Mega. Nggak tahu. Ibu saya. Ibu RT katanya. Oh, Ibu RT. Heeh. RT kita siapa sih? Ini katanya Pak RT mau datang nggak jadi lagi. Katanya minggu depan Pak RT, Pak RT. Ya Itu udah. tadi udah belum tentang Udah koalisi. ya, gua Ya. Jadi kita tunggu aja ya nanti karena ya masih koalisinya. cair sekali Kalau nih. per hari ini itu bisa 134 atau 135 atau 234. Tapi kalau Ganjar merapat, bukan Ganjar, PDIP merapat ke koalisi besar, Anda pasti, aduh, Sorry bro, kebalik. Coba nanti bila koalisi besar merapat ke PDI Perjuangan itu, iya, Anda juga, aduh, ih, nggak apa-apa bro. lawan makin berat nih. Kita Lawan ini tugas dua. kita sebagai rakyat itu datang ke TPS menggunakan kertas suara coblos pilih. Ya, kita nggak milih juga hak kok. Oh iya, tapi Ya lo sudah. harus datang ke TPS, harus lo pakai itu kertas suaranya. Iya. Karena kalau tidak dipakai kertas suara nanti digunakan untuk kecurangan. Ya, kalau ada 2 calon tuh saya bikin love di tengah. Nah, nggak apa-apa. Yang penting digunakan kertas suaranya. lu emang mau nggak milih, Mat? Hah? Mau nggak milih? Ambil kertas aja, benar juga saya terima masukan ini. Iya. Ambil kertas, bikin love, bersatu ya kalian. Iya. Gitu. Yang terpenting harus datang dan digunakan kertas suara. Jangan membuka peluang kecurangan terjadi. Manipulasi ya. Gitu. Kalau sampai nggak dipakai tuh, aduh, digunakan orang bos. Iya. Ngobrol yang lain nih. Ini yang kemarin rame, Pak Mahfud nih lagi muter-muter diantaranya ke kampus-kampus. Kemudian di berita di beberapa media nih Oh, ada tumben isi ke kampus ceramah. tidak ajak saya, Pak. Wih, gila. Kenal. Orangnya Mahfud. Kenal. Kan pernah di UI saya juga Wih. sebagai pembicara. Pembicara, Bicara. bukan komika. Bukan, saya nggak stand up. Yang stand up Jalontong. Oh. Ya. Lu lebih terhormat dong, Bro. Enggak lah. enggak juga ya? Duitnya lebih gede stand up. Saya milih mah kalau bisa stand up aja, Pak. Oh, venue-nya gitu enak kan, maksudnya gampang banget pecah gitu kan. Gampang suasananya mahasiswa gitu. Enak. Pembicara. Lu ngomong serius banget ya? Kenapa? Sama profesor lagi kan? Enggak, di sebelah rektor. Waktu itu saya diancam DO sama UMY, malah saya dapat penghargaan dari rektor UI. Pak, maaf ini saya mau di DO loh saya di sana. Jangan kasih penghargaan dong. Jadi Ya. apa, Mat? Tapi Pak Mahfud apa? ini ya makin lantang kayaknya isi ceramah di Masjid Kampus UGM, Mahfud MD curhat sulit sampaikan aspirasi ke DPR. Ini soal yang kemarin ya, uang kartal sama perampasan aset. Ya, Kan kemarin kan malah jadi polemik tuh. ya, Jadi ya, Pak ya. Mahfud lagi naik daun loh.
Iya, Jadi iya. kadang-kadang dianggap sebagai salah satu Ini calon wakil kuda presiden. hitam juga Ada ya, Bro. bocoran apa lagi nih? Calon Soal wakil Pak Mahfud. presiden Ada potensial. bocoran apa? Nggak ada, ini dia dianggap sebagai calon wakil presiden potensial. Karena Iya. kemarin aksi-aksinya di DPR itu mengundang decak kagum. Oke. Wih. Potensial ke lebih condong ke arah mana nih? Nggak Ke arah tahu. 3? Harusnya kan dia juga orangnya Jokowi lah, harusnya ke 5 lah. Atau ke Oh, 1, ke 5. kalau nggak ke 1 ke Tapi 5. kan Pak Mahfud udah pernah ke sini, udah pernah ke sini. Iya. Yang mana? Pernah jadi ketua. Dia pernah yang kelima. Ke kelompok yang kelima itu pernah, tapi kan nggak jadi. Ah. Ya mungkin Iya. dia nggak akan kelima yang lagi nih. Mungkin ke yang lain. Kan Takutnya bisa di prank aja. lagi. Takutnya di prank lagi. Kasihan. Itu aku emosi banget sumpah. Udah wah akhirnya tiba-tiba bangun tidur dapat kabar beda. Dapat itu lah langsung golput tapi tetap saya milih. Wih. Cu hebat ya Pak Mahfud ya. Lego orangnya lego. Tapi ya udah nanti dipikir ini Pak Mahfud yang biayai lagi nih. Enggak, kita mana masih netral-netral aja nih ya. Kita nggak memihak salah satu kecuali Iya. Oke. Ini ada juga Pak Mahfud bilang lebih baik punya parpol dan DPR jelek daripada tidak Nah ada. ini gue setuju Pak Mahfud. Iya. Ini sama seperti statement Pak Mahfud ketika soal Polri. Ketika Polri lagi bermasalah kemarin, banyak serangan dan macam-macam. Pak Mahfud juga menyampaikan bahwa lebih baik kita punya polisi tapi jahat semua daripada tidak ada sama sekali. Jadi dia kritik juga, tapi di satu sisi dia harus bilang bahwa lembaga itu harus Ya. tetap eksis. Iya betul. Iya Kalau kan? saya kan biasanya saya emosi. Saya nggak tahu ini Pak Mahfud bantah ucapan saya bagaimana. Karena kemarin setelah Bambang Pacul bilang itu, Curagan. video saya yang lama viral lagi. Yang mana? Ada debat sama politisi. Saya bilangnya, Anda masuk partai, emang partai-partai itu Anda yang ngurus? Iya, katanya demokratis, tapi yang nentuin semua ketua partai ya disandingkan sama itu. Wah, matching nih. Ya, dekat tapi saya bilang, lah ya. saya nggak setuju ada partai. Nah. Itu saya bilang, tapi itu kan karena emosi ya. Sebenarnya ya benar juga sih. Kalau kata Bung Karno, dalam mencapai Indonesia Merdeka, untuk menuju kesejahteraan rakyat, itu salah satunya melalui partai politik. Betul. Jadi dia menyarankan memang bentuk partai politik. Karena lagi pula kita kan demokrasi ya. Tapi Jadi harus ada partai politik. tapi Kalau Bung ada Karno- partai politik itu kerajaan, bro. Tapi Bung Karno pernah mengkritik partai politik juga kan, bahwa Bukan hanya mengkritik, men, dia menggerus partai politik. iya. Iya sama Membubarkan kayak yang partai dimaksud politik. Pak Mahfud kan. Iya, ya. Karena waktu itu Bung Karno merasa bahwa partai politik itu menghambat dirinya. Tapi gue setuju sih, mungkin di satu sisi parpol tuh harus berbenah terhadap banyak hal ya. Betul. Transparansi, integritas, akuntabilitas partai, akuntabilitas keuangan, Ya. terus cerita-cerita soal ini ya mekanisme di DPR. Ya. Kan Bang Fahri Hamzah juga kritik soal ya betapa pemain itu bukan yang ada di Senayan, pemain itu justru cuman Oh, iya. justru yang ketumnya Iya. gitu. ya. Jadi Makanya Pak saya tidak setuju kayak kalau saya sih partai tetap ada, tapi saya tidak setuju dengan sistem fraksi. Nah dia ini Ya jadi sistem parpol yang harus kita ubah nih pelan-pelan. kenapa? Sehingga orang-orang itu mengikuti sistem. Sekarang sistem itu didesain sedemikian rupa sehingga ada sistem fraksi, fraksi rapat sendiri, lobby sendiri. Jadi tidak ada urusan dengan rakyat, dia mendengar aspirasi di rakyat atau enggak, tapi ini lobby-lobby ini nih yang masuk ke sembilan apa namanya Sebetulnya ketum sistem mendengarkan partai. rakyat itu udah ada, Mat. Pada saat mereka reses, itu mereka Reses ketemu iya, rakyat. tapi kan ketika kembali, maksud Pas saya ketok ketika palunya. menentukan sebuah, wait, ini yang harus dibubarkan yang begini nih. minimal pada saat reses, sebelum ada voting dia menyampaikan dulu aspirasi rakyatnya. Menurut saya tidak sih, sistem di DPR itu harus dibikin one man one vote. Tidak ada sistem fraksi dan semuanya tertutup. Artinya ketika dia satu masalah nih dilempar fraksi A gimana, yang koalisi akan bentuk fraksi ini sendiri, udah pasti kalah. Oh, Tapi paham. kalau satu orang Supaya tidak ada sanksi PAW maksud lo kan? tidak ada sanksi POI, tidak ada yang tahu siapa yang memilih apa, dia ikut rakyatnya, peluang itu lebih terbuka. Itu jadi boleh. satu-satu. Tapi memang partai politik pasti tidak setuju karena dia tidak punya kontrol pada si wakil rakyat. Ya wakil itu rakyat dia. itu yang harus kontrol adalah masyarakat dan dia berbalas ke masyarakat bukan partai. Ya butuh kelogowan partai. Fahri Ya. Hamzah sudah membuktikan dia bisa ada di DPR tanpa partai. Artinya pengadilan juga setuju dia berbaiat langsung kepada Rakyat, karena yang milih rakyat bukan kan. kepada partai. Kecuali yang PAW ya. Secara tidak langsung putusan itu sudah membuat oke, ini berdiri di atas rakyat, bukan di atas partai. Partai tidak bisa PAW sembarangan yang pilih dia itu.
Kalau Anda nggak setuju karena memang kan Anda lebih condong ke arah sana kan, lebih gelap di bawah meja. Enggak, gue setuju. Anda lebih di bawah meja gitu kan, yang gelap, area-area gelap suka Anda mainkan kan. Saya walaupun gelap, saya suka area-area yang putih gitu. Iya, Udah. iya. Kenapa? Kok setuju? Pundung, Sendiri, kan? pundung. Weh, makan lagi. nambah. Makan lagi, ngambek Bukannya makan. pundung. Oh, ada orang yang ngambek makan, habis itu ngeluh. Apalagi, Pak? Orang ini yang bilang katanya kepengen kurus, Mat. Iya. Ini nih. Ini yang setiap kesini tuh seolah-olah mesen nasi setengah. Ini contoh politisi, omongan sama apa yang Perbuatan dilakukan, beda. perbuatan beda. Politisi banget lu emang. Pemirsa, Apa Mirsa. Ini lagi kami Ilyas, Anda tukul. Gimana? Gimana? Kita lihat yang lain deh, kita ngobrol yang lain nih. Gubernur, Kajati hingga Kapolda Riau dapat jatah mobil listrik seharga 1,3 miliar. Ini yang kemarin sampai Jeffrey Nicole loh nge-tweet. iya. Iya, udahlah, turun jalan. udahlah kita turun ke jalan aja udah nggak bisa. Jeffrey Nicole loh. Terus ada berita lain, jalan rusak di Pekanbaru dibenahi pemuda ini, sindir pemerintah ada Sekda Riau yang doyan pamer dari rakyat buat pejabat. Mam, ini kita bahas dulu, Mam, lu jangan pindah-pindah Iya enggak, dulu. ini kan sama-sama Riau maksud gua. Baru sampai Jeffrey Nichols lu pindah. Enggak Ini ada jadi. sekalian. Dia nih ampun dah gua. Sekalian ini pola-pola pemerintah daerah. Oh. Gubernur Kajati hingga Kapolda Riau dapat jatah mobil listrik seharga 1,3 miliar. Kenapa gua bacain lagi? Kita Karena bahas lah. ada kesel ya di situ. Kan ini Ini yang ngasih siapa? Gak tahu lah udah. gubernur Bukan Kajati dong, yang ngasih dapat siapa? jatah mobil listrik. Siapa yang ngasih? Gua rasa pokoknya pakai APBD aja gua rasa nih. Jadi polemiknya kenapa nggak buat fasilitas umum tapi malah justru buat gini-ginian. Emangnya kenapa kalau buat gubernur? Ya kagak, soal urgensi. Rakyat aja jalanannya masih rusak, tapi ini justru APBD Beneran yang... nambah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bener-bener ya, besok nih kalau dia ngeluh soal gendut segala macam, nggak usah didengerin. Aku malah beli tambah. Anda ngeluh soal gendut, aku beli karbo-karbo manis-manis aku tambah di depan Anda. Iya kan, APBD bener tuh, Via Iya, iya. ngingetin. Bener nih, maksudnya nih duit APBD yang Dipakai buat beli ini. dipakai malah justru buat beli mobil listrik. Berarti kan kalau APBD udah setuju DPRD dong. Ya iyalah orang Pertanyaannya sekarang kalau gubernur Kajati sama Kapolda Riau dapat mobil seharga 1,3 miliar, DPRD-nya dapat apa? loh. Iya, ini kan kadang-kadang ini masyarakat di bawah lagi kesel dengan 349 Iya. triliun pajak. Itu sih ya kayaknya ya. Ada soal lain-lain, ada pamer-pamer, ada sampai udah kesel dengan segala macam. Tiba-tiba punya ide memunculkan ini dan dipamerkan ke umum, penyerahan dan lain-lain Nyakitin. itu maksudnya ide apa sih itu? Iya. Makanya kan nih sebagian masyarakat ada juga yang sampai buat konten kan di TikTok. Iya. Ini nggak usah repot-repot, gua aja nih yang ngaspal kan sampai begitu kan jadinya kan. Iya. Jadi satir gitu saking Ini keselnya. gubernur Kajati Kapolda Riau ini Hmm. ada yang nyontoin nggak sih? Maksudnya? Ada mereka kan terinspirasi siapa? Mungkin terinspirasi ada apa gitu yang sebelumnya mungkin di atasnya pernah begini. Tapi gua rasa ya secara gua kebayang ya. Ini cara jawabnya nih kalau dari sudut eksekutif mungkin cara jawabnya ini kan berkaitan dengan apa green energy gitu-gitu nih mas itu alasannya. Iya, alasan-alasan itu yang bikin tambah sakit kita ya. Ini kan kita menyambut Mensukseskan program pemerintah. iya, ntar ujungnya gitu nih. Padahal rakyatnya butuhnya apa? Dipakainya APBD-nya cuma sedikit buat begini-beginian kan jadinya rame. Dan hari ini nih bertepatan waktu kita syuting, kalau nggak salah Sekda Riau diperiksa KPK kan untuk bukan diperiksa lah, diminta keterangan ya soal harta dan seterusnya. Dan istrinya juga. Iya. Dan masyarakat sekarang juga sangat aktif ya. Sangat aktif melapor, sangat aktif ini ya. Ya Gila. semoga ada dari situ ada apa ya? Ada jalan baik buat kita semua lah. Amin, sebenarnya. amin. Dari masyarakat yang aktif. Itulah gunanya aktif kan sehingga negara juga tidak melihat kita seperti butir-butir pasir. Yang kalau lempar di muka mereka tidak akan kerasa apa-apa. Tapi gua ini Mate, tadi kita ngobrol juga ya. Ini
Tuhan tuh kayak lagi ngebuka-bukain ya. Bener sih. Tapi nanti kalau kita ngomong gitu orang alah dibawa-bawa ke agama macam-macam. Enggak, ini cuma kayak yang sebuah wise aja gitu kayak Enggak kayak aneh-aneh aja. aneh-aneh lagi aneh-aneh. Tapi itu juga didorong oleh masyarakat yang aktif. Iya. Bahkan kemarin-kemarin juga masyarakat lagi concern terhadap influencer yang malah mempromosikan judi online. Oh iya. Nah, itu. Jadi banyak hal yang masyarakat lagi aktif nih dan kita dorong terus masyarakat itu untuk aktif kan. Karena kalau kita tidak aktif tercerai-berai nih nggak bersatu menjadi satu kesatuan, ya itu kita jadi pasir. Dan Kan yang ditakuti oleh mereka-mereka ini yang menghamburkan APBD dan APBN ini adalah kita itu menjadi batu. Sehingga ketika lempar ke mereka kerasa 1 keborgol, 2 keborgol, 3 keborgol. Tapi kalau kita jadi pasir ya itu, makanya jangan sering ribut, mereka aja salaman ya. Kita juga salaman, terus kita versus. tapi gue kadang-kadang mikir gini juga Mate. Menarik ya ngelihat masyarakat aktif banget udah jadi kayak watchdog-nya ya eksekutif maupun legislatif. Tapi sebenarnya kan mungkin ini tamparan juga buat legislatif yang harusnya ngawasin ya. Sekarang kayaknya galakan masyarakat daripada legislatif. Iya. Tapi kan itu saya tidak pernah percaya dengan sebuah perubahan yang terjadi dari dalam. Oh iya? Saya tidak pernah percaya itu karena menurut saya sudah banyak contoh revolusi Prancis, revolusi Inggris, justru dari luar. Iya juga ya. Iya kan bahkan ada salah satu mantan presiden Amerika berkata ketika eksekutif, yudikatif dan legislatif sudah bersatu, maka disitulah tanda bahaya sebenarnya kan. Oke. Karena perubahan yang dari luar itu bukan perubahan namanya revolusi. Enggak, ini kita bicara perubahan kecil-kecil kayak yang tadi. Ya, saya Masyarakat lagi- aktif untuk melapor itu perubahan juga. Ya. Itu yang saya percayakan, bukan DPR mengawasi kepada eksekutif. Itu apa namanya tadi? Hah? Tadi apa namanya kalau kecil-kecil itu? Rakyat melakukan apa? Apa? Itu tadi apa namanya? Perubahan. Lama aja. Astagfirullahaladzim, tidak ada maksud saya suka. Saya kayak ini, politisi ini suka ya ambil framing. Orang ngomong apa dipotong membela orang yang dia bela. Orang ngomong apa dipotong menjadi oh ini mendukung yang dia ini. Semuanya aja kepentingan, pusing gua mending gua makan. Terserah aja. Mau ngomong apa? Yang penting tadi sudah disebut. Dia kalau Gini aja, pertanyaan jadi Angga. rese ya. Tapi semoga ke depan ada perubahan yang besar. Keren lo. Perubahan dan Keren. koalisi besar kan? Dua-duanya lah semua. Dua-duanya. Bagus. Dua-duanya. Lo emang pinter lo. Dua-duanya. Bener. Biar mampus sudah. Biar lo job dari dua-duanya bro. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Wah ini, waduh. Lu aja yang baca, Mam. Tentang apaan sih nih? Sadisnya dukun pengganda uang di Banjarnegara mengaku bisa gandakan uang saat ditagih korban malah dibunuh. Kemudian korban pembunuhan dukun pengganda uang di Banjarnegara diduga mencewek 11 orang. Kenapa ya banyak saudara-saudara kita yang masih percaya penggandaan uang ini ya? Jangan pendidikan Karena bro. pendidikan, bro. Pendidikan. Pendidikan atau karena keserakahan? Pendidikan. Anda tanya yang mana nih? Yang dukunnya apa masyarakatnya? Kenapa masyarakat Masyarakatnya. percaya? Kenapa dukun menipu? Kenapa masyarakatnya masih percaya tentang penggandaan uang? Iya karena pendidikan. Ikro. Gua nggak yakin karena pendidikan, Jadi Terus karena apa? kenapa? karena keserakahan mungkin. Keserakahannya siapa? Masyarakat nih. Keserakahannya Termasuk di pendidikan. Kalau mereka terdidik, Nggak mereka akan tahu. jadi ngotot banget ya kagak mau kalah. Ya emang lah. Ngapain kita mending kalau dengan yang ngaku perubahan doang? Gimana sih? Apa tidak berubah? Jadi maksudnya gimana nih? Keserakahan atau kesadisan? Sadis tapi murah. Dia yang dukun yang bunuh ya? Dukun yang bunuh. Bunuh 11 orang yang orang ini datang ke dia untuk Nagih. Oh nagih. Dia orang-orang nagih Udah malah ketipu. dibunuh. Karena dia nggak bisa jawab apa-apa lagi ya kali ya. Ngeri ya. Kemarin kan habis ada juga kan kasus kayak serial killer kayak gini yang kata ngebunuhnya Iya. pakai kopi segala macam itu Iya. orang suruh minum. Terus yang di Kalideres juga udah ada kabarnya belum tuh? Yang mana? Yang 4 orang meninggal udah lama di dalam rumah, sebuah rumah. Oh yang diituin, Iya, yang itu udah ada di kabarnya. semen apa ya? Oh, enggak di Beda sini. lagi? Yang meninggal 2 di tempat tidur, 2 ini tapi tidak ada tanda-tanda pembunuhan dan tidak ada dari kecurigaannya Air putih, Bro. bunuh diri tapi nggak makan. Karena Oh iya. ya. Oh, yang sampai kering itu ya? sekte itu. Nah, itu udah ada kejelasan belum sih? Belum Nggak ada tahu gua. kejelasan, mungkin karena kebingungan juga orang. Waktu Iya. itu juga polisinya kan lagi banyak cobaan, polisi juga bro. Iya sih. Makin aneh-aneh lah ya intinya ke depan ya.
Jadi ini gimana ya supaya tidak ada korban lagi lah. Ya mudah-mudahan nih dengan kita ngobrol, Iya, media juga pada beritain, mudah-mudahan ya masyarakat yang di kampung-kampung juga Ini kita tahu. beritain yang gini-gini dah supaya masyarakat itu lebih teredukasi. Daripada kita ngomongin negara ya. Karena saya kemarin nih ada BUMN yang mau tiba-tiba adlibs. Saya takut nih terimbas ke bapak-bapak nih. Apaan ya? Ada mau apa namanya masuklah di konten-konten saya gitu. Mau masuk dia hubungi orang yang konten gitu kan. Mau dimasuk oke. Tiba-tiba nggak chat lagi ke kantornya. Ini yang podcastnya itu yang tidak pro sama pemerintah ya. Terus Itu dia jawab, BUMN ngomong kayak gitu. ada Astagfirullahaladzim. terus Emang awalnya dia nggak Nggak, riset mungkin. Dia pikir tuh Nggak BUMN tahu. itu bukan negara. Bentar ya, ini mungkin dia tidak mewakili BUMN tapi agensinya BUMN. Pak Erik tuh baik loh. Bukan, enggak, jangan dihubungkan ke situ dulu spotlightnya. Saya mau netralin dulu. Bukan apa namanya orang BUMN-nya langsung atau intinya adlibs BUMN. Tapi lucu Salah juga satu ya. BUMN. Terus Udah kayak nawarin. dijawab anak-anak, enggak kita ikut perkembangan yang ada dan kita netral. Gak ada yang itu, abis itu udah gak balas lagi. Jadi awas, hati-hati kalian dituduh. Orang gak mau masuk ke sini karena dianggap ini konten tidak pro pemerintah. Kan kalau kita kan netral. Silakan. Baik teman-teman semua, tadi kita sudah bicara hal-hal yang silakan. Ya, pokoknya malam ini kita ngobrol makin banyak ya berita seru. Politiknya seru. Tadi ada berita sosialnya menyedihkan gitu ya, dukun ngebunuh orang yang nagih segala macam. Ya mudah-mudahan ke depan kondisinya bisa makin baik. Stabil ya. Makin stabil. Cuman ya tergantung pemain politik juga ya. Iya, iya. Ngebawanya kayak gimana. Iya, dan dari yang awal tadi sampai sekarang, saya sekali lagi ya, saya pro terhadap pemerintah. Yang ini yang benci, ya. Jadi nanti framingnya jangan ketukar. Ya. Ya udah bayar. Udah, silakan bayar. Itu Udah, disuruh bayar, silakan, udah itu malam. silakan bayar. Udah malam bro, bayar bro. Saya juga cinta pemerintah kok. Sih. Skripnya aja begitu. Iya. Skrip semua. Tapi bro, dompetnya mana ya? Lu tadi naik kereta gak kesini? Nah ini mau ujung-ujungnya Iya, minta tadi. gua lagi bayarin kan. Bang tadi gua udah ya. Loh, Chaos ya? KRL tadi tuh rame banget. Ya, Astaga. Ya handset pergi lagi, gue juga nggak bawa dompet. Saya mau telepon Pak Ignatius Donan dulu. Udah enggak ya? Di kalau nggak ngutang dulu ya. Besok Hey. balik lagi ya. Wait, kita tidak bayar ya. Kita tidak bayar. Gila nggak bayar aja galak orang gila. Enggak, betul. Di maaf di besok ya. Di skrip begitu. Ya.